Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Marcel, pesulap merah. Dia marah-marah di tab komunitasnya. Bahkan dia mengancam akan membawa polisi untuk menggeruduk yang punya channel Genggamlah Dunia. Karena mengupload di story YouTube-nya, keren, juru bicara baru Nasab Al-Ba'lawi. Jangan main kayak gitulah. Saya kasih tahu kepada seluruh pendukung Kiai Imad yang sama pemikirannya dengan Kiai Imad, yang tidak sepakat terhadap Nasab Ba'lawi sebagai zuriat Nabi. Jangan memframing sesuatu yang bukan fakta lalu dikatakan fakta. Tak boleh. Bahwa kemudian Marcel dekat dengan circle Rizik misal. Kemarin kan datang ke Milad Rizik ya. Itu kebutuhan entertainment. Jangan kemudian kita nyerang. Tak boleh menurut saya. Itu blunder loh. Itu akan blunder. Coba kita lihat dulu nih uploadan story-nya. Seperti apa. Ayahnya juga menjelaskan Habib bodoh. Ya, Habibnya kita hormati karena di keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena dia bodoh, maka kita nggak boleh belajar ilmu dari dia. Nah, sedangkan 70 ulama ini yang jelas udah bukan bodoh. Ulama ini ya kalau memang berdasarkan dalil hadis dan Al-Quran, ya kita boleh belajar dari 70 ulama ini. Jadi dari pendapat Buya Yahya, ya ketika pribadinya yang salah, ya kita kritik kesalahan tersebut. Jangan Habibnya gitu. Jangan menggeneralisir sesuatu hal yang salah gitu. Kayak contohnya ada wanita yang selingkuh. Ya kita jangan bilang semua wanita selingkuh. Ya enggak. Kita kritisi satu orang tersebut. Ya jangan mengikuti satu orang tersebut. Ketika ada pria yang KDRT, apakah semua pria KDRT? Ya nggak bisa. Jangan menggeneralisasi satu kesalahan ke semua hal. Oke, itu logika sederhana. Ya di satu sisi sepakat. Kan gini, Marcel menganggap bahwa kesalahan satu Habib itu jangan kemudian digeneralisir. Oh, itu menjadi kesalahan semuanya. Saya sepakat. Ya, itu logika dasar, logika sederhana. Orang Sunda melakukan kesalahan. Satu orang Sunda. Jangan dianggap bahwa seluruh orang Sunda juga jahat gitu loh. Itu nggak fair. Tapi kan ada kaitannya, ada masalahnya di sini. Kenapa sampai ada orang yang mengaitkan bahwa ini adalah TSM. Kesalahannya TSM. Pengrusakan sejarah secara TSM. Pemalsuan makam secara TSM. Lah, mari kita kemudian uji urusan TSM dan tidak TSM-nya. Tinggal itu aja. Kan itu. Marcel belum menganggap bahwa ini TSM. Kita menganggap bahwa ini TSM. Karena tidak ada satupun dari Habib yang menegur. Misal ada Habib yang membelokkan sejarah, memalsukan sejarah, memalsukan makam dan lain sebagainya. Kan itu problemnya. Dan satu, ada dari mereka yang mengatakan bahwa satu Habib lebih bodoh, lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Kan itu ya. Satu Habib gila lebih utama daripada ulama yang amilin, yang soleh. Kan itu. Maka kemudian ada pihak-pihak yang mengeneralisir semuanya. Itu pun tidak salah. Logikanya logika rasional. Tapi jangan juga sekali lagi menuduh bahwa Marcel ini adalah juru bicara, saudara. Biarkan dia sampai pemahaman seperti itu nggak jadi soal. Jangan dihakimi. Jangan diserang. Blunder loh. Janganlah. Suatu yang tidak menjadi fakta jangan dikatakan seolah fakta. Tak baik itu, bos. Kepada siapapun aja. Dalam kasus apapun aja. Saya ingin mengatakan itu. Nih dia marah-marah nih. Saya diinfoin sama guru Gembul ada yang fitnah seperti ini. Jadi gini, kalau kemudian ini terus dilanjutkan oleh misal kepada pihak Kiai Imad, pendukung Kiai Imad, ini bakal titik substansinya bakal hilang. Orang tidak akan lagi fokus terhadap substansi persoalan pada akhirnya. Jadi seolah-olah suatu yang tidak benar menjadi dibenarkan. Suatu yang bukan fakta menjadi fakta gitu loh. Itu problem bagi saya. Bakalah kabur substansinya. Seolah kita ini mengupayakan apapun aja untuk membatalkan. Janganlah.
Ya, kita membatalkan karena dasar-dasarnya jelas, dalil yang kemudian kita pegang kuat gitu loh. Itu aja. Jangan memaksa banget untuk semua orang sekarang, tahapan sekarang meyakini apa yang kita yakini. Jangan. Akan blunder. Tidak fair kitanya, Bos. Ya. Nih, kita lanjut. Saya, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Rija Basalamah, Buya Yahya, dan Ustadz Adi Hidayat yang di pihak netral pun, karena saya totalitas gak ngerti sama sekali soal urusan ashab, Marcel nih, dipaksa untuk ikut ke salah satu kubu oleh pengadu domba seperti channel Genggamlah Dunia Ini, Manusia Laknat. Marcel, yang tahu alamat dari pemilik channel ini boleh tolong infoin dong. Kalau masih di Jabotabek, mau saya obrak-abrik datengin bareng polisi setempat atas fitnahan ini. Kalau ada Habib yang bicara tidak sesuai hadis dan Al-Quran, ya jangan diikuti. Kalau ada kiai yang meminta untuk menghormati dukun, juga jangan diikuti. Allah Azza wa Jalla memberi pikiran untuk menganalisis agar manusia tidak fanatik buta pada sesuatu hal. Ya, saya sepakat di dalam urusan ini. Jadi poinnya, titik tekannya bukan karena person Habibnya, apa yang dilakukan oleh Habib, apa yang diucapkan oleh Habib merugikan atau menguntungkan untuk umat, kan itu aja. Begitupun sama kiai, ya Gus atau apapun aja. Kalau merugikan, kalau misal jadi dukun-dukunan, juga harus dilabrak. Ada nilai positif yang Marcel lakukan, meskipun secara ideologi saya yakin sih Marcel itu ke Wahabi-Wahabian. Itu aja. Nggak jadi soal, ya silakan, itu adalah pilihan hidup, pilihan di dalam melihat bahwa merasa ini ajaran yang menurut dia benar. Nggak jadi soal, biarkan aja. Tapi balik lagi ke urusan titik tekan persoalan nasab, janganlah seperti itu, Bos. Sekali lagi, Marcel mendekati banyak orang itu karena kebutuhan entertainment aja. Ada banyak nilai positif yang Marcel berikan kepada masyarakat, edukasi perdukunan dan lain sebagainya itu ya. Dia ngamuk betul loh, karena dianggap sebagai juru bicara persoalan nasab Bang Alawi. Karena mengeluarkan statement Habib sebagai zuriat Nabi. Ya seperti itu. Padahal rangkaian kalimat setelah kalimat itu benar. Kalau baik ya diikuti, kalau nggak baik ya jangan diikuti. Keluar dari siapapun aja, termasuk dari Habib. Gitu ya. Jadi saya kira dalam posisi normatif Marcel. Jangan ikut diserang, jangan ikut disudutkan. Jangan, tak boleh, tak baik. Dan memang faktanya tak seperti itu, saya yakin tuh. Ya, biarkan aja lah. Biarkan aja. Jadi jangan kita menjadi terlalu fanatik hingga pada akhirnya sekali lagi yang saya takutkan menghilangkan substansi titik persoalan yang sedang diungkap. Akhirnya fokusnya kepada ini tukang fitnah, ini tukang adu domba, ini kemudian jangan. Nah, akhirnya kan kaburnya ke wilayah-wilayah itu. Kembalikan lagi semua persoalan polemik nasab kepada yang sifatnya ilmiah. Data-data yang kemudian kita minta kepada mereka, kalau tidak menunjukkan baru kita simpulkan. Dan sampai sekarang belum menunjukkan, maka kita simpulkan. Itu aja, jangan kabur kemana-mana. Ini bakal menjadi blunder pada akhirnya. Dan persoalan tidak akan rampung, malah akan menjadi terus masalah. Wah, kemana-mana. Kembalikan lagi kepada titik persoalan awal. Itu yang kemudian kita pertanyakan. Kalau ada jawabannya ya kita akui, kalau tidak ada jawabannya ya kita batalkan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.